Tetapi adalah aneh sekali. Pemuda itu tampaknya licin seperti belut. Geraknya cepat dan lincah sekali. Bahkan mirip dengan gerak seekor ular yang melilit-lilit di antara pepohonan. Tetapi sejenak kemudian menjulur, melakukan serangan yang berbahaya. Malahan setelah mereka bertempur beberapa lama, tampaklah bahwa pemuda itu tetap menguasai keadaan. Bahkan beberapa saat kemudian ia masih sempat tertawa-tawa dan berteriak nyaring. "Kalian jangan ikut turut campur. Aku hanya menginginkan gadis itu." "Jahanam! Aku telah menyanggupkan diri melindungi semua yang menjadi tanggung jawabku. Bagaimanapun hebatnya kau, aku tetap melawan sampai titik darah penghabisan," bentak kepala pengawal itu. Kembali pemuda itu tertawa. "Aku akan menghitung sampai bilangan 10. Siapa yang tidak mau minggir? Bukan salahku kalau ia menjadi binasa." Mendengar ancaman itu, beberapa orang merasa ngeri juga, sehingga bulu roma mereka berdiri. 1, 2, 3. Pemuda itu mulai menghitung bilangan. Sampai bilangan ini, telah banyak di antara mereka yang meloncat keluar dari gelanggang. Bagaimanapun perasaan kesetiakawanan mereka, namun karena mereka tidak langsung berkepentingan, maka mereka merasa lebih baik minggir daripada turut menjadi korban. Karena itu, setelah bertempur beberapa lama, terasalah bahwa pemuda itu adalah pemuda yang perkasa. Sampai bilangan ke-7, tak ada lagi seorang pun yang berani membantu ke-7 pengawal yang sedang bertempur mati-matian itu. Sehingga pertempuran itu semakin nampak berat sebelah. Tetapi dalam pada itu, Mahisa Jenar merasa kagum dan hormat kepada ke-7 pengawal itu yang tidak lagi menghiraukan keselamatan diri mereka dalam melakukan kewajiban. Sejenak kemudian Mahisa Jenar merasa tak sampai hati melihat keadaan yang demikian. Maka segera ia melompat dan masuk ke dalam arena pertempuran. Tetapi sampai sedemikian jauh, ia sama sekali tidak merasa perlu memperlihatkan kepandaiannya. Ia berkelahi dengan cara yang nampaknya sama sekali tak teratur, dan sekaligus untuk mengetahui sampai di mana keperkasaan lawannya. Pemuda tampan itu, ketika melihat Mahisa Jenar masuk ke dalam kancah perkelahian, terpaksa menghentikan hitungannya dan berkata kepada Mahisa Jenar, "Hai orang tolol, kau jangan bermain-main di situ. Menyingkirlah." Mahisa Jenar pura-pura tak mendengar seruan itu. Dengan gerak yang bodoh ia menyerang terus bersama-sama ke-7 orang pengawal itu. Beberapa saat kemudian kembali pemuda itu mengulangi seruannya. Tetapi juga kali ini Mahisa Jenar tidak memperdulikannya. Ia berkelahi dengan gerak sekenanya saja. Bahkan ia menyerang pemuda itu dengan segenggam tanah yang dilemparkan ke mukanya, karena ia memang tidak bersenjata. Akhirnya pemuda itu menjadi gusar. "Bagus. Kalau kau tak mau berhenti, aku akan melanjutkan hitunganku. Lalu sesudah itu,
kalian akan mampus semua. Dan gadis itu akan aku bawa pulang tanpa seorang pun dapat menghalangi," kata pemuda itu. Mendengar teriakan pemuda tampan itu, gadis cantik yang menjadi sasarannya menjerit ngeri. Tetapi suaranya hilang ditelan oleh kelepatan rimba. Akhirnya si pemuda sampai juga pada hitungan yang ke-10. Sesudah itu ternyata ia benar-benar akan melakukan apa yang dikatakannya. Secepat kilat ia maju menggempur lawannya. Tongkatnya berputaran cepat bukan main, seolah-olah berubah menjadi segulung awan hitam yang menakutkan. Mahisa Jenar melihat gelagat ini, tetapi ia masih saja bertempur tanpa aturan. Pertempuran itu segera berubah menjadi semakin cepat dan dahsyat. Tongkat hitam itu melayang, menyambar-nyambar tak henti-hentinya. Tetapi sampai sekian lama tak seorang pun yang dapat dikenainya. Si pemuda sendiri kemudian menjadi heran. Kenapa tongkatnya tak menyelesaikan pertempuran sebelum fajar? Menilik kepandaian ketujuh orang yang mengeroyoknya, ia sudah dapat memastikan bahwa sedikitnya 4 di antaranya harus sudah binasa. Apalagi si perantau tolol itu. Tetapi karena sampai sedemikian jauh ia masih belum mampu menjatuhkan seorang pun, Mahisa Jenar, yang dalam mata si pemuda merupakan orang tolol yang berani, sangat mengganggu perkelahian itu. Sekali waktu ketika tongkatnya melayang ke arah tengkuk salah seorang lawannya, tiba-tiba perantau tolol itu melemparkan pasir ke arah mukanya, sehingga ia terpaksa memejamkan matanya. Dengan demikian maka calon korbannya itu sempat menghindarkan diri. Pada saat lain, ketika hampir saja tongkatnya berhasil menyodok leher, si pemuda tolol itu kakinya terantuk batu, sehingga jatuh tertelungkup menimpa lawan yang hampir binasa itu. Dengan demikian mereka jatuh bergulingan. Dan juga kali ini tongkatnya tak menemui sasaran. Si pemuda akhirnya marah kepada Mahisa Jenar. "Hai orang tolol, jangan berbuat gila di sini. Kalau kau tak mau lekas minggir, kau pun akan kubinasakan. Bahkan kaulah yang pertama-tama akan mengalami nasib jelek," teriaknya geram. Mendengar seruannya itu, sadarlah Mahisa Jenar bahwa pemuda itu sudah benar-benar marah. Maka tidak sepantasnya lagi kalau ia bermain-main saja. Maka segera ia pun mempersiapkan diri untuk menyambut setiap serangan yang benar-benar akan dilancarkan kepadanya. Sementara itu, terjadilah suatu hal yang sangat mengejutkan mereka semua. Tidak saja para pengawal dan mereka yang melakukan perjalanan, tetapi juga pemuda dan Mahisa Jenar tiba-tiba dalam suasana keributan pertempuran. Di antara kesepian rimba itu, menggetarlah suara tertawa nyaring yang semakin lama terdengar semakin mengerikan. Segera semua yang mendengar suara itu mengenal bahwa itulah suara Maharaja yang kekuasaannya terbentang meliputi seluruh hutan Mentau dan bagian-bagiannya. Ia adalah orang yang sangat ditakuti dengan namanya yang seram, Lawa Ijo.
Bahkan kali ini suara itu sedemikian mengerikan, seperti memenuhi seluruh rimba dan mengepung mereka dari segala penjuru. Demikian hebatnya pengaruh suara tertawa itu, seperti mengguncang-guncang dada, sehingga arahnya pun tak dapat diketahui dari manakah sumber suara itu. Beberapa orang menjadi bingung dan ketakutan. Bahkan ada yang menjadi lemas dan hampir pingsan. Tidak ketinggalan para pengawal pun segera nampak sangat cemas. Sebab munculnya Lawa Ijo setelah beberapa lama lenyap itu adalah sangat tiba-tiba dan tak disangka-sangka. Mahesa Jenar yang mempunyai telinga sangat tajam dengan seksama memperhatikan suara itu. Meskipun perlahan-lahan, akhirnya dapat diketahui dari manakah asalnya. Tetapi rupanya pemuda tampan itu pun bukan orang biasa. Pendengarannya ternyata sangat tajam. Untuk mengetahui arah suara itu, diangkatnya wajahnya. Meskipun tidak secepat Mahesa Jenar, ia pun akhirnya dapat mengetahui sumber suara itu. Maka segera ia pun bersiap menghadapi ke arah suara itu sambil berteriak, "Hai, Lawa Ijo! Kau jangan main gila di hadapanku. Ayo keluarlah dari sarangmu. Apakah yang sebenarnya kau kehendaki? Jangan memperdengarkan suara tertawamu yang memuakkan itu." Mendengar suara pemuda itu, semua orang termasuk Mahesa Jenar menjadi bertanya-tanya dalam hati. Siapakah dia yang telah berani menantang Lawa Ijo itu? Sementara itu, suara tertawa Lawa Ijo pun semakin lama semakin surut. Dan akhirnya mereka dikejutkan oleh sebuah bayangan yang melayang turun dari dahan yang cukup tinggi. Tetapi yang sama sekali tak terduga-duga kecuali Mahesa Jenar dan pemuda tampan itu. Ternyata Lawa Ijo bertengger di atas dahan yang hanya berjarak tidak lebih dari 20 depa dengan mereka. Samar-samar oleh cahaya api yang masih menyala, tampaklah bahwa Lawa Ijo pun sebenarnya masih muda. Usianya tidak juga terpaut banyak dengan pemuda tampan itu maupun dengan Mahesa Jenar. Tubuhnya kekar kuat, matanya hitam mengkilat memancarkan sinar kekejaman dan kebengisan. Sedangkan di bawah hidungnya melekatlah kumis yang lebat hitam melintang menyeramkan. Meskipun pada saat itu Lawa Ijo tersenyum, tetapi senyumnya sama sekali tidak menambah manis wajahnya. Bahkan beberapa orang yang melihatnya menjadi gemetar ketakutan, seakan-akan melihat senyuman malaikat pencabut nyawa yang berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Perlahan-lahan, setapak demi setapak, Lawa Ijo berjalan mendekati pemuda tampan itu. Di pinggangnya membelit kain berwarna putih dengan lukisan hijau di atasnya. Pastilah itu gambar yang menyeramkan. Kelelawar dengan kepala serigala. Sedangkan di tangan kanannya tergenggam sebilah pisau belati panjang. Ternyata pemuda tampan itu sama sekali tidak gentar. Meskipun demikian, ia tidak mau merendahkan Lawa Ijo. Tangannya segera memutar tongkat hitamnya. Dan tiba-tiba dari
dalamnya ia mencabut sebilah pedang kecil yang lentur. Melihat hal itu, Lawu Ijo tertawa. Tetapi kali ini tertawanya pendek. Lalu ia berkata, "Ular laut, kau jangan main gagah-gagahan di daerah ini." Mendengar kata-kata Lawu Ijo, sekali lagi Mahesa Jenar terkejut. Inilah agaknya yang disebut Samparan dengan panggilan ular laut yang memiliki wajah tampan dan bernama Joko Soko. Karena itulah maka dengan enaknya ia dapat melawan 7 orang. Bahkan lebih dari itu. Dan dengan beraninya pula ia menentang Lawu Ijo. Pikir Mahesa Jenar. Mendengar ucapan Lawu Ijo, Joko Soko sama sekali tidak menjadi takut. Malahan kembali bibirnya yang tipis itu menyungging senyum aneh. "Daerah inikah yang kau maksud, Lawu Ijo?" jawab Joko Soko. "Joko Soko, kau jangan mencari perkara. Kau tahu bahwa seluruh hutan Mentau dan bagian-bagiannya serta segala isinya adalah daerah wewenangku," sambung Lawu Ijo. Telah beberapa bulan atau beberapa tahun kau merendam diri di sarangmu, dan tahu-tahu sekarang masih mengatakan daerah ini daerah wewenangmu. Lawu Ijo, menurut pikiranku daerah ini sekarang merupakan daerah yang tak bertuan. Kuman Joko Soko. Kau jangan mengigau, Soko. Aku belum pernah melepaskan hak yang pernah aku miliki. Kalau beberapa waktu terakhir aku tidak pernah berbuat sesuatu, itu bukannya aku tak lagi berwenang di daerah ini. Hanya saja, dalam waktu-waktu itu, aku tak merasa perlu untuk berbuat apa-apa. Anggapanmu bahwa daerah ini daerah tak bertuan, itu sama sekali salah. Selama aku masih bernafas, sekarang tinggalkanlah daerah ini. Perintah Lawu Ijo. Joko Soko sama sekali tak terpengaruh oleh kata-kata Lawu Ijo itu. Bahkan ia tertawa kecil. "Lawu Ijo, kau jangan berlagak seperti seorang yang paling berkuasa. Apa dasarmu kau berani memerintah aku untuk meninggalkan daerah ini? Kau masih belum menunjukkan bahwa kau memiliki sepasang pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Juga belum pasti bahwa kau akan berhasil memenangkan semua pertandingan yang akan kami selenggarakan akhir tahun ini. Jadi, pada saat ini kau dan aku masih belum mempunyai sangkut paut apapun," jawab Joko Soko. Lawu Ijo menarik alisnya yang tebal itu tinggi-tinggi sambil mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Lalu, bagaimana seharusnya?" "Seharusnya kau tak usah mengganggu aku. Tetapi, kalau kau tetap tak menghendaki aku melakukan perbuatan-perbuatan di daerah ini, seharusnya kau paksa aku untuk pergi," jawab Joko Soko. Kembali Lawu Ijo tertawa pendek. "Kau masih seperti masa-masa lampau, Joko Soko.
Setelah kau capai tingkatanmu yang hampir sempurna sekarang ini, seharusnya kau tak lagi banyak bernafsu untuk berkelahi. Dan apakah artinya pertempuran di antara kita? Beberapa waktu yang lampau kita pernah berkelahi sampai beberapa hari, dan tidak seorang pun dari kita yang kalah. Kalau pada saat ini kami kembali bertempur, menurut pendapatku hasilnya akan sama saja. Karena itu, baiklah kita hormati persetujuan yang pernah kita buat mengenai daerah kita masing-masing, kata Lowo Ijo. Joko Soko menjadi bimbang. Dahinya berkerut dan otaknya berputar cepat. Melihat Joko Soko ragu, Lowo Ijo menambah, atau kalau kau merasa tidak perlu lagi dengan persetujuan itu, baiklah dihapus saja sama sekali. Aku tak keberatan kalau kau melakukan kegiatan di wilayahku ini. Tetapi kau jangan menyalahkan aku kalau aku akan melakukan kegiatan di Nusa Kambangan dan di lautan. Sebab aku pun pernah menjadi bajak laut pada usia 14 tahun. Dahi Joko Soko semakin mengerut, dan akhirnya pecahlah tertawanya. Memang kau penjahat tidak tanggung-tanggung, Lowo Ijo. Baiklah, kalau demikian aku mengalah, kata Joko Soko. Tetapi Joko Soko berhenti bicara, tetapi matanya merayap kepada gadis cantik yang duduk gemetar dan ketakutan. Lowo Ijo pun mengerti maksud Joko Soko. Sahutnya sambil tersenyum. Soko, Soko, kemana kau pergi? Kau selalu membawa pulang gadis-gadis. Apakah sarangmu masih belum penuh? Joko Soko tertawa lirih jawabnya. Alangkah bodohnya kau, Lowo Ijo. Nusa Kambangan cukup luas untuk menampung semua gadis dari Pulau Jawa ini. Dan atas gadis ini kau tidak keberatan, kan? Mendengar percakapan mereka, gadis itu menjadi semakin ketakutan. Tubuhnya menggigil dan keringat dingin telah membasahi tubuhnya. Sekarang di hadapan kedua penjahat terkenal itu, rombongan yang berjumlah 10 orang, dengan mereka yang telah tersadar dari pingsannya pun tidak mungkin dapat menghalangi maksud ular laut yang gila itu. Meskipun orang-orang lain juga merasa ketakutan dan ngeri, tetapi sebesar-besarnya mereka hanya harus menyerahkan barang-barang mereka. Tapi gadis itu harus menyerahkan dirinya. Satu-satunya harapan baginya kalau ada Lowo Ijo tetap pada pendiriannya, melarang Joko Soko berbuat sesuatu di daerah ini. Sebab Lowo Ijo sendiri, menurut berita yang tersiar, tak pernah menculik atau menghendaki seorang gadis. Tetapi alangkah kecewanya gadis itu. Bahkan hampir saja ia jatuh pingsan ketika didengarnya Lowo Ijo berkata sambil tertawa pendek. Joko Soko, sebenarnya aku sama sekali tak dapat mengubah pendirianku. Tetapi sebagai seorang sahabat, baiklah, aku hadiahkan gadis itu kepadamu. Aku sama sekali tak ada kepentingan dengannya, sebab aku mempunyai kepentingan yang lain. Mendengar jawaban Lowo Ijo, Joko Soko menjadi gembira sekali.
Lawo Ijo. Memang hanya itulah yang sebenarnya aku kehendaki dari rombongan ini. Hanya barangkali kau anggap aku bersalah bahwa aku tidak minta izin dahulu. Nah sekarang kau telah mengizinkan, katanya kemudian. Sekali lagi Lawo Ijo tertawa. Terserahlah kepadamu Joko Soko. Mendengar keputusan Lawo Ijo, gadis itu semakin putus asa. Tak ada lagi harapan baginya untuk melepaskan diri dari tangan penjahat itu. Sementara itu Maiso Jenar selalu memperhatikan perkembangan keadaan dengan cermat. Ia dihadapkan pada suatu persoalan yang juga cukup rumit. Di sini, tanpa diduga-duga, ia telah bertemu dengan Lawo Ijo yang sengaja akan dicarinya. Tetapi di sini juga ada seorang yang dapat mengganggu pertemuan itu, yaitu Joko Soko, yang ternyata mempunyai kekuatan seimbang dengan Lawo Ijo. Kalau pada saat itu Maiso Jenar membuat perhitungan dengan Lawo Ijo, ia sendiri belum tahu pasti siapakah yang akan menang. Apalagi kalau kemudian Joko Soko ikut campur, maka masalahnya akan merugikan. Menurut perhitungan Maiso Jenar, melawan dua orang adalah pekerjaan yang berat sekali, bahkan mungkin di luar kuasanya. Tetapi di luar itu ia menghadapi soal baru. Joko Soko menghendaki untuk membawa gadis itu pulang ke Nusa Kambangan. Apakah hal yang demikian dan berlangsung di bawah hidungnya akan dibiarkan saja? Andaikan ia bertindak, dalam hal ini pun ada kemungkinan ia terlibat dalam pertempuran melawan kedua orang itu. Sebagai prajurit pilihan, Maiso Jenar sama sekali tidak mengenal takut. Kalau ia sampai berpikir demikian, masalahnya adalah atas dasar perhitungan cara dan bagaimana untuk mencapai maksudnya. Selagi Maiso Jenar sibuk berpikir, Joko Soko dengan matanya yang redup dan senyum yang aneh yang menghiasi bibirnya yang tipis telah mulai bergerak dan berjalan perlahan-lahan ke arah gadis cantik itu. Sementara itu Lawo Ijo berteriak bergurau, "Joko Soko, sebenarnya aku iri melihat ketampanan wajahmu. Tetapi kau rupanya adalah seorang tampan yang sial. Sebab gadis-gadis yang kau kehendaki menjadi pingsan kegirangan karena akan mendapat pasangan yang setampan kau ini." Joko Soko sama sekali tak mendengar perkataan Lawo Ijo. Ia sedang kegirangan akan mendapat gadis yang sedemikian cantiknya, melebihi semua gadis yang pernah dilihatnya. Tetapi terjadi suatu hal di luar perhitungannya. Dalam keputusasaan, gadis itu memutuskan untuk lebih baik membunuh dirinya. Ia sama sekali tidak mau dinodai kehormatannya oleh iblis-iblis yang demikian itu. Maka secepat kilat ia mengambil keris dari dalam bungkusan yang dibawanya, dan segera ia menarik keris itu dari warangkanya. Joko Soko sama sekali tidak mengira bahwa hal yang demikian akan terjadi. Karena itu ia terkejut sehingga langkahnya terhenti. Ia masih belum tahu maksud yang sebenarnya gadis itu menarik keris. Karena itu ia harus berhati-hati. Tetapi tiba-tiba saja ia melihat keris itu melayang menuju ke arah dada gadis itu sendiri.
Joko Soko tersadar karena itu harus dicegahnya. Tetapi sayang jaraknya masih terlalu jauh, sehingga terloncatlah teriakan dari mulutnya yang berbibir tipis itu dengan nada yang cemas. Cemas akan kehilangan gadis itu. Jangan kau lakukan itu. Tetapi teriakannya itu menggetar tanpa sesuatu pengaruh apapun atas gadis yang sudah bertekad untuk mati daripada jatuh di tangan bajak laut yang berwajah tampan itu. Tiba-tiba tampaklah sebuah bayangan melontar dengan cepat yang menyambar pergelangan tangan gadis itu, sehingga keris yang digenggamnya tidak sampai menembus dadanya. Gadis itu terkejut bukan kepalang. Demikian juga semua orang yang menyaksikan. Bahkan Joko Soko dan Lawo Ijo pun menjadi terkejut dan heran melihat orang yang dapat bergerak sedemikian cepatnya. Itulah Mahesa Jenar yang telah mencoba untuk menyelamatkan jiwa gadis cantik itu. Dan sekaligus keris itu pun telah berpindah ke tangannya pula. Tetapi belum lagi debar jantung mereka berhenti. Kembali mereka terkejut, terutama Mahesa Jenar sendiri, Joko Soko dan Lawo Ijo, ketika melihat keris yang sekarang sudah berada di tangan Mahesa Jenar. Kiai Sikar Penjalin, desis mereka hampir bersamaan. Itulah nama keris yang dipegang oleh Mahesa Jenar. Keris yang berbentuk lurus, satu sisinya melengkung hampir setengah lingkaran, sedangkan sisi yang lain datar seperti kebiasaan keris lainnya. Mirip seperti batang penjalin yang dibelah dua dan diruncingkan ujungnya. Yang mengejutkan mereka adalah keris itu terkenal sebagai pusaka seorang sakti yang mempunyai nama sejajar dengan Pasingsingan, yaitu Ki Ageng Pandan Alas dari Kelora Wonosobo. Demikian terkejutnya Mahesa Jenar sampai tangan yang memegang keris itu gemetar. Maka setelah agak reda sedikit dan nafasnya mulai teratur, Mahesa Jenar berdiri dengan teguhnya memandang tajam kepada Joko Soko. Apakah yang kau kehendaki dari gadis ini, Joko Soko? Tanya Mahesa Jenar. Getar hati Joko Soko sementara itu telah turun. Tetapi sekarang otaknya dihinggapi oleh suatu pertanyaan. Perantau tolol itu, kenapa tiba-tiba saja dapat berbuat sedemikian cepatnya, sehingga jiwa gadis cantik itu tertolong? Selain itu, gadis itu ternyata memiliki keris Kiai Sikar Penjalin. Apakah hubungannya dengan Ki Ageng Pandan Alas? Joko Soko berpaling kepada Lawo Ijo untuk mendapat pertimbangan. Ternyata Lawo Ijo pun saat itu sedang berpikir keras. Ia memandang keris Sikar Penjalin yang berada di tangan Mahesa Jenar tanpa berkedip. Baru setelah beberapa saat kemudian ia berkata, Joko Soko, menurut pendapatku sebaiknya kita tidak membuka satu persoalan dengan Ki Ageng Pandan Alas. Sebab dengan membawa keris Sikar Penjalin, gadis itu mempunyai hubungan dengan Ki Ageng Pandan Alas.
Joko Soko dalam hati kecilnya membenarkan juga keterangan Lowoijo itu. Sebab ia pun tahu bahwa Ki Ageng Pandan Alas termasuk orang yang aneh. Ia selalu berada di mana saja merantau dari suatu tempat ke tempat lain. Namun demikian, ia sayang juga melepaskan gadis cantik yang sudah sekian lama diikutinya. Sebab dalam pengamatannya, belum pernah ia menemukan gadis secantik itu. Kalau kali ini ia tak berhasil membawanya pulang, maka seumur hidupnya belum tentu ia akan menjumpai lagi. Sebaliknya, gadis cantik itu sama sekali tidak menduga bahwa keris yang dibawanya mempunyai pengaruh yang sedemikian hebatnya. Ia sendiri belum pernah mendengar nama Ki Ageng Pandan Alas dari Kelora. Keris yang dibawanya adalah keris peninggalan ibunya pada saat ibunya menghembuskan nafas terakhir. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.